kita ya Kak Winda Iya, ya. gimana adik-adik kangen nggak sama Enggak. kita? Kabarnya gimana? Seneng apa enggak? Luar biasa ya adik-adik. Luar biasa pastinya ya. Udah lama ya kita nggak ketemu ya. Iya. Adik-adik kangen nggak sekolah minggu? Kangen? Kangen kan? Pasti tuh ada yang senyum-senyum. Yuk Kak Winda, sebelum kita mulai sekolah minggu, kita olahraga dulu yuk, biar semangat, biar badannya sehat. Ya adik-adik sambil berdiri ya, kita olahraga dulu. Kita gerak-gerakan tangannya. Ayo Kak Niel. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan selama-lamanya. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan selama-lamanya. Adik-adik, kita sekarang akan doa pembukaan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami dapat mendengarkan kebaktian sekolah minggu hari ini di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, sertailah kami sehingga kami dapat mengikuti kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita nyanyi dulu yuk. Kita nyanyi Bapak Abraham. Kita nyanyinya sambil pakai gerakan ya, biar semangat. Ayo Kak Aniel. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, putar-putar lalu duduk. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, putar-putar lalu duduk. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu yuk. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan mendengarkan cerita yang diambil dari firman-Mu. Tuhan Yesus, ajarlah kami, adik-adik di sini, agar dapat mendengarkan firman-Mu dan cerita pada hari ini dengan baik. Tuhan, kami percaya adik-adik di sini pun sangat merindukan akan firman-Mu. Kami siap mendengarkan ya Tuhan, kami siap membaca firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar akan sabda-Mu. Amin. Adik-adik, yuk kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 2 ayat 22. Bacaan firman diambil dari Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Iskak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Adik-adik, hari ini ada yang tahu nggak Ibu akan cerita apa? Ya, hari ini Ibu akan cerita tentang Bapak Abraham. Pasti kalian pernah dengar kan Bapak Abraham?
Ya, Bapak Abraham ini adalah orang yang sangat setia kepada Tuhan. Bapak Abraham sudah lama sekali menantikan seorang anak. Sudah hampir usianya sudah lanjut, sudah tua, ia baru mempunyai seorang anak. Nah, anak ini bernama Ishak, anaknya laki-laki. Wah, pasti senang sekali kan Bapak Abraham sudah mempunyai anak. Tapi pada suatu malam, Bapak Abraham dipanggil oleh Tuhan. Abraham, ya Tuhan, persembahkanlah anakmu Ishak untuk persembahan buat saya. Pergilah ke tempat yang bernama Moria, pergilah ke gunung itu dan akan kutunjukkan tempatnya nanti. Nah, Bapak Abraham pasti sedih ya, baru punya anak laki-laki, diminta lagi sama Tuhan. Kira-kira Bapak Abraham taat gak ya? Mau memberikan gak ya anaknya kepada Tuhan? Nah, ternyata Bapak Abraham tetap taat. Pagi-pagi benar, ia mempersiapkan segala sesuatunya. Ia memotong kayu bakar, membelahnya, dan mengajak 2 orang pembantunya untuk ikut bersama dengannya. Ia pun membangunkan Ishak untuk ikut bersama dengannya. Di dalam perjalanan pun Ishak bingung karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh ayahnya. Selama 3 hari mereka berjalan naik ke gunung. Nah, sesampainya di gunung, 2 orang pembantunya itu tidak boleh mengikuti lagi. Hanya Abraham dan Ishak. Dan kayu bakar itu pun ditaruh di punggungnya Ishak. Ishak semakin bingung kan? Aduh, mau dibawa kemana nih aku ya? Kok bawa kayu bakar segala? Nah, sesampainya di gunung, Ishak ini pun tanya kepada bapaknya, "Ayah, kayu bakar sudah ada, api sudah ada. Mana dombanya yang akan menjadi korban persembahan?" Lalu Abraham berkata, "Allah akan menyediakan anakku." Nah, Ishak makin bingung. Di situ kan gak ada apa-apa. Apa yang akan dikorbankan gitu pikirnya Ishak. Nah, Ishak Lalu Abraham membuat misbah di tempat itu, menata batu-batu sebagai tempat untuk persembahan. Ishak pun diikat oleh Bapak Abraham, diikat lalu ditaruh di atas batu itu. Ishak semakin bingung dan mungkin takut ya, tapi ia tidak berani bertanya. Abraham mempersiapkan segala sesuatunya untuk mempersembahkan Ishak sebagai persembahan untuk Tuhan. Ketika Abraham sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tiba-tiba ada suara malaikat Tuhan. "Tunggu Abraham, aku tahu engkau begitu taat kepada Tuhan. Lihatlah ke depan, di situ ada domba di semak belukar. Pakailah itu sebagai ganti persembahan untuk Tuhan." Nah, adik-adik, ternyata benar. Iman Abraham diuji oleh Tuhan. Ternyata persembahan untuk Tuhan sudah disiapkan dan anaknya pun tidak jadi dipersembahkan untuk Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan domba untuk persembahan untuk Tuhan. Akhirnya Ishak pun dilepaskan kembali dan domba itu yang jadi persembahan untuk Tuhan. Nah, adik-adik, di sini kita tahu bahwa iman Abraham luar biasa, ketaatannya pun luar biasa. Apapun akan diberikan kepada Tuhan, bahkan anaknya satu-satunya Abraham pun berikan. Adik-adik mau nggak seperti Abraham yang begitu taat, begitu setia kepada Tuhan? Ayo, siapa nih yang kepingin seperti Abraham? Yang ketaatannya luar biasa. Nah, adik-adik, kalau adik-adik kepingin juga taat seperti Abraham, adik-adik juga bisa loh taat kepada orang tua, kepada saudara, kepada kakek nenek,
dan kepada guru. Kalau misalnya adik-adik disuruh sama orang tua, kira-kira adik-adik taat nggak? Disuruh sama guru, suruh belajar. Nah sekarang kan belajarnya kita pakai online. Adik-adik benar nggak belajar? Atau malah main-main? Atau malah mainan game? Nah ya, sebagai ketaatan adik-adik, kita wujudkan taat kepada orang tua, kepada guru, kepada kakek nenek ya. Nah, adik-adik, seperti firman tadi yang dibawakan oleh Bu Herman, seperti Bapak Abraham adalah orang yang taat. Jadi, kita harus menjadi anak yang taat. Contohnya kayak sekarang, kita sedang menghadapi pandemi corona. Berarti kita harus rajin cuci tangan, jaga jarak, dan adik-adik jangan kumpul-kumpul ya. Dan yang lebih penting lagi, harus pakai masker. Iya betul Kak Winda. Yuk sebelum kita selesai sekolah minggu, kita tutup dulu yuk dalam doa. Ayo adik-adik, kita berdoa dulu, doa penutup. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih untuk sekolah minggu pada hari ini. Biarlah melalui pujian, melalui firman, melalui cerita, adik-adik di sini boleh dikuatkan oleh iman. Biarlah Tuhan juga akan menjamah adik-adik satu persatu agar mereka pun boleh semakin semangat, boleh semakin tekun dan taat seperti Bapak Abraham. Tuhan Yesus, di tengah-tengah keadaan yang kurang baik ini, biarlah kami pun akan tetap bersyukur, tetap taat kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga, anak-anak sekolah minggu, orang tua mereka, Tuhan beri berkat, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada orang tua mereka, anak-anak sekolah minggu, maupun saudara-saudara semua. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan pertemukan kami untuk minggu yang akan datang. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.